terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat kan? Baik? Jangan-jangan ada adik-adik yang nggak semangat nih, malas ibadah, atau yang masih makan belum mandi. Siapa yang belum mandi? Ya adik-adik, ayolah cepet. Hari ini hari Minggu loh, kita ibadah dulu. Persiapkan semuanya, Alkitabnya, persiapkan kidung cerianya, persiapkan minuman. Nanti kalau haus, tapi jangan makanan ya, makanannya sudah dimakan duluan ya. Nah, sekarang adik-adik coba perhatikan, mungkin masih ditemani sama papa mamanya, nggak apa-apa. Ibadah bersama dengan keluarga. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saatnya adik-adik, ayo dengarkan sama ibu guru yang akan membawa adik-adik dalam ibadah anak saat ini. Dengarkan ya, dan selamat berjumpa dengan Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu anak-anakku terkasih. Jumpa lagi dengan Ibu Tessa dan Kak Puspa. Hai. Semua sudah pada mandi, pakaian yang rapi, sudah menyiapkan hati untuk ibadah pagi hari ini? Ayo, kita bersama-sama bangkit berdiri untuk bernyanyi bersama Jalan Serta Yesus. Musik! Mari anak-anak, sebelum kita memulai ibadah anak pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kudus, Tuhan Mas segalanya, selamat pagi Tuhan. Kami mengucapkan syukur atas berkat karunia yang telah Tuhan berikan. Pimpin kami ya Tuhan dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Berkati kami dengan kasih karunia-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anakku terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali bersukacita bersama-sama menyanyikan satu pujian, Ku Mendaki ke Bukit Sion. Jalani bersama
jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, jalani bergandeng tangan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga pada saat hari ini kami masih diberi kesempatan untuk sama-sama mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami, jadikan anak-anak-Mu yang setia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi. Kali ini kita mau lihat dulu video sebelum kita membaca firman. Yuk sama-sama disimak ya. Capung yang rendah hati. Suatu pagi, semua hewan sudah berkumpul di taman untuk menyaksikan adu kecepatan antara capung dan burung pipit. Pipit, tunjukkan kepada si capung kecil itu bahwa kita para burung lebih hebat dari mereka. Kamu harus memenangkan pertandingan ini, Ucap seekor beo. tenang saja, Beo. Aku akan mengalahkan hewan kecil itu dengan satu kepakan sayap. Jawab Pipit. Capung hanya diam mendengar ejekan dari Pipit. Capung sabar dan tidak marah. Teman-teman Capung berusaha menghibur Capung agar tidak patah semangat. Semangat Capung, kamu hanya perlu terbang hingga garis akhir. Terbanglah dengan hati-hati ya. Ucap seekor kumbang. Pertandingan pun dimulai. Capung dan Pipit harus terbang mengelilingi kebun anggur di taman. Hewan yang tiba di garis akhir lebih dahulu akan dinyatakan sebagai pemenang. Pipit mengepakkan sayapnya dengan cepat dan berhasil mendahului Capung. Capung pun tertinggal cukup jauh di belakang Pipit. Walaupun demikian, Capung tidak menyerah. Ia tetap mengepakkan sayapnya dan berusaha terbang mengejar ketinggalan. Capung terbang dengan cepat, tetapi tetap dengan hati-hati. Saat mendekati garis akhir, Pipit semakin mempercepat kepakan sayapnya. Namun, Pipit menjadi panik saat melihat ada batang tanaman anggur yang menjalar di depannya. Pipit tidak bisa berhenti karena terbang terlalu cepat. Ia menabrak cabang tersebut hingga terjatuh di atas tumpukan cabang tanaman anggur. Sayap Pipit tersangkut hingga tak bisa keluar. Melihat kejadian tersebut, Capung pun berhenti dan menolong Pipit melepaskan sayapnya yang tersangkut. Hewan-hewan yang menyaksikan pertandingan itu merasa kagum dengan sikap Capung. Walaupun sudah diejek oleh Pipit, Capung masih mau menolongnya. Setelah bebas, Pipit berterima kasih sambil menunduk malu. Ia menyesal karena telah meremehkan Capung. Akhirnya, Capung dan Pipit terbang bersama-sama ke garis akhir. Mereka pun disambut tepuk tangan yang meriah dari teman-teman mereka. Gimana? Sudah melihat videonya ya? Firman Tuhan hari ini kita mau ambil dari Mazmur 149 ayat yang keempat. Demikian. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Nah,
Kalau tadi sudah lihat videonya, kira-kira siapa yang rendah hati? Ya, capung ya. Nah, lalu capung dia tidak mengejar kemenangan saja, tapi dia malah menolong si Pipit yang sebelumnya sudah sombong. Ya, dia menganggap rendah si capung, lalu ternyata di tengah jalan dia malah kecelakaan. Tapi capung mau menolongnya. Akhirnya mereka sampai di garis finish dengan sukacita. Ya. Kalau kita mau belajar soal rendah hati, mengalah, contoh capung tadi, ya, itu kalau di Alkitab, adik-adik bisa ingat cerita tentang Yusuf. Yusuf, dia dimusuhi kakak-kakaknya, tapi dia nggak melawan. Sampai di suatu saat dia dibuang, lalu ternyata malah diselamatkan atau ditolong oleh raja saat itu. Dan dia jadi pejabat kerajaan. Dan terakhirnya malah menolong saudara-saudaranya yang kelaparan. Lalu siapa lagi di Alkitab yang punya sikap mengalah, rendah hati? Ya, Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengalah, mau disalib, sampai dia naik ke surga. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita semua. Wah, luar biasa adik-adik ya. Di Alkitab sudah tertulis. Ya. Lalu bagaimana dengan sikap kita? Ayo. Di sini siapa yang punya adik? Ada ya? Mau mengalah sama adik? Nah, memang suka rebutan, tapi anak Tuhan harus mampu mengalah. Karena apa? Adik belum mengerti, ya. Lalu sebagai kakak sudah lebih mengerti, jadi bisa menunggu sampai adiknya bosan, misalnya kalau lagi mainan. Nah, lalu apalagi? Yang punya sahabat. Nah, siapa yang punya sahabat? Banyak pasti ya. Mau mengalah untuk apa? Mau mendengarkan curhat, ya kan? Jadi tidak hanya mau didengarkan, tapi mengalah itu adalah mau mendengarkan teman yang kesusahan. Paling tidak kita mendengarkan. Nanti kalau memang bisa membantu itu lebih baik. Nah, jadi adik-adik, yang namanya mengalah itu menghasilkan apa? Sukacita dan keselamatan. Ya, seperti tadi si capung. Nah, tidak ada yang menang, tapi semua sukacita, ya. Semua bisa sampai tujuan dengan selamat. Kita baca lagi ya, firman dari Mazmur 149 ayat 4. Yuk. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Nah adik-adik, sekian firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita tutup di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan hari ini. Kiranya Tuhan mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang rendah hati dan mampu mengalah, sehingga kami benar-benar menjadi anak-Mu, meneladani diri-Mu saja. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai anak-anak, sekarang kita melakukan kegiatan atau aktivitas
aktivitas. Aktivitas hari ini adalah menggambar dan mewarnai. Menggambar dan mewarnai apa ya? Baik, Ibu Esti akan ajak anak-anak mengenal rumah ibadah dan pemimpin ibadah, ya. Coba ini Ibu perlihatkan. Ya, kelihatan anak-anak? Ini rumah ibadah umat Katolik. Ini Pak Pastur. Kelihatan ya anak-anak? Oke. Ini Pak Pastur yang gambarnya sudah diwarnai. Ini rumah ibadah juga, gereja. Kelihatan ya Ibu? Print ini besar supaya anak-anak kelihatan. Oke, sekarang ini Pak Pendeta ya, yang gambarnya sudah diwarnai. Ini pura untuk ibadah agama Hindu, ya. Nih bapak-bapaknya, saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Mereka ada di sebelah gereja kita loh, ya. Oke, ini ya untuk yang beragama Buddha. Nah, ini Pak Biksu ya, gambarnya sudah diberi warna. Nah, sekarang anak-anak semua menggambar dan mewarnai. Kalau anak-anak ingin memilih yang gambar gereja, boleh, silahkan ya. Warnanya apa saja, terserah anak-anak mau memberikan warna apa yang cerah. Anak-anak, kita akan menutup ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada ibadah kami hari ini. Kiranya kasih dan penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua Tuhan, kehendak Engkau yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau serahkan doa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Syukur kepada Tuhan Yesus, ibadah pagi hari ini hampir selesai. Sebagai lagu penutup, kita bersama-sama menyanyikan lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Ayo kita semua bangkit berdiri. Musik.